Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Guru Abad 21, media informasi dan edukasi untuk guru dan pelajar Indonesia. Bapak Ibu guru, kali ini kami akan share terkait tunjangan ya. Dua jenis tunjangan, ada dua jenis tunjangan untuk guru, baik itu status honorer atau non PNS maupun status PNSD, PNS daerah yang belum sertifikasi, non sertifikasi. Kan kita ketahui kalau yang sertifikasi ada tunjangan profesi guru atau tunjangan sertifikasi. Kalau yang non sertifikasi sebenarnya juga ada tunjangan untuk teman-teman yang non sertifikasi. Nah, ini akan kita bahas menjadi informasi untuk Bapak Ibu guru. Oke, kita mulai. Kita dahulukan tunjangan untuk teman-teman guru honorer yang tidak sertifikasi. Itu ada seperti nanti di info GTK bagi Bapak Ibu yang mendapatkan ya, yang memenuhi persyaratan. Itu sama dengan modelnya kayak BSU, bantuan subsidi upah kemarin, itu tampil di info GTK. Nah, kalau tunjangan khusus itu juga tampil seperti ini Bapak Ibu. Di ini kami screenshot dari teman-teman yang dapat tunjangan khusus di tahun 2020 ya. Itu tampil seperti ini Bapak Ibu. Ini langsung dari info GTK. Jadi Bapak Ibu yang masih merasa ragu ada tidak tunjangan khusus, memang ada Bapak Ibu. Ini langsung di info GTK tampilannya seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan tunjangan khusus guru atau TKG. Tunjangan khusus guru ini bisa untuk PNS maupun honorer seperti itu. Nah, sekarang kita bahas bagaimana persyaratannya dan apa tunjangan khusus guru itu dan berapa besarannya. Nah, berbicara tentang tunjangan khusus guru Bapak Ibu, maka kita akan berbicara tentang ini ya. Peraturan Sekretaris Jenderal ya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nomor 6 tahun 2020 tentang petunjuk teknis, pengelolaan, penyaluran tunjangan profesi dan tunjangan khusus ya, dan kami tandai supaya jelas. Jadi di sini mengatur tentang dua tunjangan profesi guru atau TPG dan tunjangan khusus bagi guru bukan PNS ya, bagi guru bukan PNS atau teman-teman honorer. Jadi jelas bahwasanya memang ada aturan Bapak Ibu yang mengatur bahwasanya teman-teman honorer itu bisa dapat tunjangan khusus. Nah, sekarang kita dalami apa itu tunjangan khusus dan tentu ada persyaratan ya. Kita masuk ke sana. Ya, di sini Bapak Ibu di poin keempat dijelaskan. Ya, kami tandai supaya jelas. Tunjangan khusus adalah tunjangan yang diberikan kepada guru sebagai kompensasi atas kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di daerah khusus. Jadi, tunjangan untuk yang bekerja di daerah khusus. Nah, sekarang daerah khusus itu apa ya? Nah, di sini dijelaskan di poin 5 lagi. Daerah khusus adalah daerah yang terpencil atau terbelakang, daerah dengan kondisi masyarakat adat yang terpencil, daerah perbatasan negara lain, daerah yang mengalami bencana alam, bencana sosial, atau daerah yang berada di dalam keadaan darurat. Ya, seperti itu. Jadi sederhananya ternyata tunjangan khusus ini adalah tunjangan untuk daerah-daerah terpencil, seperti itu. Jadi sudah jelas ya Bapak Ibu. Sekarang berapa besarannya? Kita mungkin ingin mengetahui berapa besaran untuk tunjangan khusus ini Bapak Ibu. Nah, masih di peraturan Sekretaris Jenderal nomor 6 2020 tadi Bapak Ibu, di bagian C di sini. Nah, di bagian C disebutkan besaran tunjangan khusus itu sebesar ya, ada dua kategori. Guru bukan PNS yang memiliki surat keputusan impasing. Oh ya, jadi bagi guru yang non PNS atau teman-teman honorer yang sudah impasing, itu besarannya setara gaji pokok PNS ya, setara gaji pokok PNS, karena impasing itu adalah penyetaraan ya. Meskipun honorer tapi golongannya disetarakan PNS. Itulah kelebihannya ketika memiliki SK impasing. Besarannya sama dengan gaji pokok PNS. Untuk bagi teman-teman yang honorer yang belum memiliki SK impasing ya, belum memiliki SK impasing, itu sebesar 1.500.000 per bulan Bapak Ibu. Jadi ini cukup banyak ya sebenarnya. Per bulan itu 1.500.000, maka kalau 12 bulan atau 1 tahun ya 1.500.000 dikali 12 itu cukup banyak Bapak Ibu. Nah, ini adalah tunjangan khusus bagi teman-teman yang status honorer. Nah, sekarang apa persyaratannya untuk memenuhi untuk mendapatkan tunjangan khusus ini? Nah, di sini dijelaskan tadi ya, ini kriteria penerima tunjangan khusus. Yang pertama adalah guru bukan PNS yang bertugas pada satuan pendidikan di daerah khusus ya, daerah terpencil tadi ya. Kemudian memiliki NUPTK. Nah, jadi wajib memiliki NUPTK. Kemudian memiliki SK penugasan mengajar sebagai guru atau kepala sekolah, dan kepala sekolah juga bisa Bapak Ibu.
Karena ada juga sekolah yang kepala sekolahnya juga non PNS seperti itu, terutama di daerah terpencil memang banyak yang seperti itu. Ya sekali lagi memiliki SK penugasan mengajar sebagai guru dan kepala sekolah di satuan pendidikan pada daerah khusus dari pejabat pembina kepegawaian atau penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kewenangannya. Jadi syaratnya sangat mudah sebenarnya Bapak Ibu. Yang penting memang pertama bertugas di daerah khusus ya, terpencil, memiliki NUPTK dan ada SK-nya seperti itu. Nah, ini untuk tunjangan teman-teman guru non PNS. Jadi kami sampaikan sesuai aturan Bapak Ibu. Kami tidak merekayasa, kami tidak mengarang-ngarang, ini sesuai dengan aturan resmi dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pendidikan. Nah, sekarang kita masuk ke tunjangan untuk teman-teman PNS ya. Jadi untuk PNS itu ada dua, tambahan penghasilan, tamsil, dan tunjangan khusus juga dapat. Ini sekali lagi untuk teman-teman PNS yang tidak sertifikasi. Dua yang bisa dapat tamsil dan tunjangan khusus. Tunjangan khusus ini ya kurang lebih sama dengan penjelasan tadi ya. Di honorer itu untuk teman-teman guru yang bertugas di daerah khusus atau daerah terpencil. Nah, sekarang kita bahas lebih lanjut terkait ini sesuai dengan peraturan yang ada. Untuk teman-teman PNS yang belum sertifikasi, yang untuk mendapatkan tambahan penghasilan dan tunjangan khusus itu diatur di Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 19 Tahun 2019. Ya, tentang petunjuk teknis, penyaluran tunjangan profesi, tunjangan khusus ya, dan tambahan penghasilan. Jadi ini mengatur 3 tunjangan, tunjangan profesi atau tunjangan sertifikasi, tunjangan khusus, dan tambahan penghasilan. Kalau untuk yang sudah sertifikasi maka dia berhak dapat tunjangan profesi. Kalau tunjangan khusus mungkin bisa juga ya seperti itu, entah seperti apa. Yang pastinya kalau untuk yang non sertifikasi itu 2, tunjangan khusus dan tambahan penghasilan. Sekarang kita masuk ke tunjangan tambahan penghasilan dulu Bapak Ibu ya. Di bab 5 di sini diatur tentang penyaluran tambahan penghasilan. Kita baca di pasal 12, tambahan penghasilan diberikan kepada guru PNS daerah yang belum bersertifikat pendidik yang memenuhi kriteria. Jadi tambahan penghasilan itu diberikan dalam bentuk uang, besarannya itu 250.000 per bulan. Jadi tamsil itu 250.000 per bulannya seperti itu Bapak Ibu. Jadi persyaratannya saya rasa itu tidak terlalu ribet Bapak Ibu ya. Yang penting memang belum sertifikat pendidik dan berstatus PNS itu sebenarnya mempunyai hak untuk dapat tunjangan 250.000 per bulan, dan ini dianggarkan langsung dari pusat. Nah, sekarang kita dalami pasal 13, penyaluran tambahan penghasilan dilakukan oleh Pemda. Nah, disinilah sebenarnya kadang kita bertanya-tanya ya, banyak daerah yang tidak menyalurkan tamsilnya, atau entah memang tidak ada anggaran dari pusat atau seperti apa. Jarang juga daerah memberikan transparansi. Dan perlu dipahami bahwa pemerintah di pasal 18 disebutkan Pemda dilarang menunda penyaluran atau menggunakan alokasi dana TPG, tunjangan khusus, dan tamsil untuk kepentingan di luar ketentuan menteri ini. Pemerintah daerah yang menunda itu bisa diberikan sanksi oleh pusat. Nah, sekarang kita masuk ke penyaluran tunjangan khusus untuk PNS ya. Tadi non PNS, honor, sekarang kita PNS. Kita mulai dari besarannya. Berapa besaran untuk tunjangan khusus PNS? Tunjangan khusus ya sekali lagi itu untuk daerah terpencil ya, guru yang bekerja di daerah terpencil. Besarannya itu adalah Bapak Ibu di sini disebutkan di pasal 9, besaran tunjangan khusus kami tandai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu sebesar 1 kali gaji pokok ya. Sebesar 1 kali gaji pokok penerima tunjangan khusus pada golongan ruang jabatan fungsional yang sama per bulan. Jadi besarnya sama dengan tunjangan sertifikasi sebenarnya. Sama besarnya dengan TPG, 1 kali gaji pokok. Jadi teman-teman yang tidak sertifikasi tapi bertugas di daerah khusus atau daerah terpencil itu sebenarnya sama tunjangannya dengan TPG, yaitu 1 kali gaji pokok. Tapi entah, kami belum dapat informasi pasti apakah yang berstatus sertifikasi yang bertugas di daerah khusus ini juga bisa mendapatkan tunjangan khusus dalam artian kata double seperti itu. Kami belum pastikan itu, belum temukan jawaban pasti. Yang pasti adalah untuk teman-teman PNS maupun non PNS yang belum sertifikasi dan bertugas di daerah khusus ini dipastikan dapat tunjangan khusus ini Bapak Ibu. Nah, ini informasi yang kami sampaikan terkait tunjangan khusus dan tunjangan tambahan penghasilan.
baik PNS maupun non-PNS. Jadi kalau non-PNS itu tamsil tidak dapat, hanya dapat tunjangan khusus. Kalau PNS itu ada tamsil dan tunjangan khusus. Nah, demikianlah info yang kami share. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.